Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat, diberikan kesehatan oleh Allah. Ya anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik. Tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1 dan 2. Ya anak-anak, pada hari ini kita masuk ke pembelajaran 1. Pembelajaran 1 tentang dongeng pohon yang tulus. 2, penjumlahan. 3, lagu cemara. Oke, apa artinya dongeng? Ya, dongeng adalah cerita khayalan, artinya tidak benar-benar terjadi di dalam kehidupan nyata. Biasanya berkisah tentang kejadian-kejadian pada zaman dahulu. Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Ya, tentang hari ini ada dongeng pohon apel yang tulus ya. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku. Ini untuk membantu rumahmu. Jadi anak laki-laki itu untuk memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia, akhirnya mereka pun bisa bersama lagi. Oke, dari bacaan tadi ada pertanyaan ya. 1. Siapa teman pohon apel? Ya, seorang anak laki-laki. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ya, senang. 3. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Ya, memberikan cabang pohon untuk dijadikan rumah oleh temannya, seorang anak laki-laki. 4. Mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Iya, karena temannya seorang anak laki-laki tersebut tidak pernah mengunjungi pohon apel. 5. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Kenapa ya? Iya, anak-anak pohon apel menangis bahagia karena bisa bersama temannya. Oke, selanjutnya Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Selanjutnya, Dayu meletakkan di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Oke, Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar. Apakah jumlah daunnya akan sama? Ya, ini adalah sifat pertukaran ya. Tadi 35 ditambah 15, sekarang 15 ditambah 35 sama dengan 50. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 sama dengan 1050.
930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Oke, kerjakan latihan berikut ini seperti contoh. 200 ditambah 350. Berapa? 550. Yang B, 350 ditambah 200, ya 550. Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Oke, yang ke nomor 2, 500 ditambah 220 sama dengan 720. 220 ditambah 500 sama dengan 720. Jadi 500 ditambah 220 sama dengan 220 ditambah 500. Oke, selanjutnya hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Ya, cemara itu memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Oke, yuk kita menyanyikan lagu cemara. Anak-anak, dengarkan ya lagunya seperti ini. Oke, selanjutnya masuk ke pembelajaran kedua. Pembelajaran kedua, yang pertama dongeng pengembara dan sebuah pohon. 2. Cara bersyukur. 3. Kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Oke, ada cerita dongeng pengembara dan sebuah pohon. Pengarang Aesop. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Ya, setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi semua makhluk hidup.
Oke, selanjutnya ada percakapan Benny, ayah Benny. Oke, Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayah Benny, ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Benny, apa ya kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita harus merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Benny, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah, cara berterima kasih kepada hewan dengan cara menyayangi hewan. Kita memberi makan dan minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Intinya apa? Kita harus selalu bersyukur. Ya, di situ anak-anak ada soal. Ayo menulis nomor 1. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Untuk apa ya? Iya, terima kasih diucapkan sebagai salah satu cara bersyukur. Yang kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Iya, saat ketika mengucapkan terima kasih, perasaan kita akan senang dan tentram. Oke, selanjutnya nomor 3, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Ya, misalnya mengucapkan terima kasih kepada teman yang membantu mengembalikan buku dan mengucapkan terima kasih kepada bapak guru yang telah mengajar dengan baik. Ya. Selanjutnya, bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar akan meliukkan badan dan dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Oke, perhatikan ya anak-anak, lakukanlah kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut. Nah, gerakan memutar dan meliuk termasuk gerakan apa? Iya, kita masuk ke gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan tidak berpindah tempat. Ya, seperti yang ada di gambar. Yang pertama ada gambar badan berdiri tegak. Selanjutnya, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, badan kembali berdiri tegak. Yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. 6, putarlah badan ke arah bawah, membungkukkan badan. Oke, yang ketujuh, putarlah badan ke kanan, ke bawah. Tangan kiri memegang kaki kanan. Selanjutnya putarlah badan ke kiri, ke bawah. Tangan kanan memegang kaki kiri. Selanjutnya yang terakhir, liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Oke, selanjutnya anak-anak di rumah ada latihan soal. Bisa dibaca, di situ ada nomor 1 sampai 4. Dikerjakan di buku tulis ya. Iya. Sekian dari Pak Hamim. Jangan lupa setelah menyimak video ini, pembelajaran sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.